Halo guys, welcome back to Rumput. Oke, balik lagi nih di cerita mistis Sobat Goib Rumput. Tapi sebelumnya aku mau berterima kasih banget nih buat Sobat Goib Rumput yang mau membagi kisah mistisnya. Walaupun Sobat Goib Rumput kita ini namanya minta disamarkan ya. Kita panggil aja dia Puspa. Puspa, halo Puspa, makasih loh udah mau bagi ceritanya. Oke, jadi waktu itu Puspa ini bersekolah nih di salah satu SMA di Jakarta Selatan. Kita nggak usah sebutin namanya ya, sekolahnya di mana. Dan posisi Puspa ini masih kelas 1 SMA. Saat itu si Puspa ini punya kekasih nih, bisa dibilang dari abang-abangan jatuh cinta lah. Ya, mungkin mikirnya lebih dewasa kali ya, makanya nyarinya yang umurnya lebih jauh lah. Kita sebut aja kekasihnya si Puspa ini namanya Abang Dion. Nah, Abang Dion ini bisa dibilang orang yang dituakan di salah satu tongkrongannya si Puspa. Karena umurnya dia tuh udah lebih dewasa jauh lah dari si Puspa ini. Semenjak Puspa kenal nih sama Bang Dion ini, Puspa ini ngerasa Bang Dion ini agak aneh gitu. Karena hidupnya bisa dibilang berkesinambungan sama hal-hal mistis. Dan ngebuat Puspa ini yang skeptis itu jadi mandang Bang Dion ya itu aneh. Menurut Puspa di dunia ini tuh memang ya alam gaib itu ada. Tapi Puspa nggak percaya tuh kalau dunia gaib itu bisa mengganggu manusia. Beda nih dengan Bang Dion. Dia selalu menghubungkan hal-hal mistis di kehidupan Bang Dion sendiri. Nggak usah banyak omong, langsung aja kita bahas ceritanya. Jadi, kejadiannya itu waktu Puspa kelas 1 SMA. Dan sekolahnya itu mau mengadakan acara perkumpulan ekskul lah di salah satu tempat gitu ya. Dan acaranya tuh nginep. Singkat cerita di hari acaranya itu Puspa udah siap nih mau berangkat. Tapi tiba-tiba Bang Dion telepon nih dan ngomong, nanti kalau kamu udah naik bus baca-baca ya gitu. Dan dia juga ngomong, terus jangan lupa ya, sebut nama lengkap abang di tengah doa-doanya itu. Karena memang Puspa ini skeptis ya, hal-hal yang kayak gitu tuh udahlah kata si Puspa, ya udah iya nanti aku baca doa terus aku sebut nama panjang kamu kayak gitu. Terus Bang Dion bilang juga, soalnya abang mau ikut katanya gitu. Loh, nggak bisa dong bang, ini kan acara sekolah, abang juga hitungannya bukan anak ekskul kita kayak gitu, cuman ya itu tongkrongan aja. Tapi ya perdebatan dimulai, si Puspa ini ya udahlah, oke terserah abang lah. Jalanlah nih si Puspa sama temen-temennya. Nah pas udah beberapa saat perjalanan, Puspa ini nggak tahu nih, tiba-tiba udah mau sampai aja lah ke tempat yang dituju. Nggak lama HP-nya si Puspa ini bunyi guys. Terus ada SMS nih, Dek, ini villanya gede banget loh. Terus ada lapangan yang cukup gede di situ. Oh iya, kamu ekskul apa deh? Abang lupa, kata Bang Dion. Langsung lah dibalas sama si Puspa. Ekskul teater bang. Emang gimana villanya? Karena kan di situ Puspa bingung ya. Dia nggak ikut tapi kok dia tahu nih bentuk villanya, kok ada lapangan kayak gitu. Dan di situ Puspa ragu-ragu nih sama Bang Dion. Terus Puspa mikir, apa gua tes aja dia ya? Apa beneran nih dia ikut? Atau dia dapat kisi-kisi dari pembina ekskul itu tuh. Karena Bang Dion ini
kenal banyak nih sama senior-senior di sekolahnya si Puspa ini. Secara dia itu pembina pramuka yang magang di beberapa SD dan SMP. Terus Bang Dion bilang kayak gini, villa kamu itu ada di sebelah kiri. Itu villanya tingkat dan lumayan besar, kata Bang Dion. Gak berapa lama sampailah nih bener nih Puspa ke villa itu. Kumpullah mereka nih di lapangan. Dan saat itu Puspa belum cek-cek HP-nya nih, ada pesan atau enggak dari Bang Dion. Nah, pas Puspa kepo dan coba buat nengok ke sebelah kiri, ternyata emang ada villa yang tingkat dan lumayan besar di situ. Tapi Puspa masih nggak percaya nih sama omongannya si Bang Dion. Terus selesai upacara di lapangan itu, disuruhlah para siswa itu masuk ke villanya masing-masing. Jadi setiap ekskul itu dapat villa masing-masing, nggak dicampur kayak gitu. Dan kagetlah Puspa. Ternyata apa yang diomongin sama Bang Dion itu benar. Puspa dapat villa yang tingkat dan posisinya itu ada di sebelah kiri lapangan. Udahlah, Puspa nggak mikir nih aneh-aneh. Oh iya, mungkin Bang Dion bener ya ngikut. Entah dia ikutnya raganya hilang, maksudnya raganya keluar dari badannya atau ya itu hal-hal gaib. Terus masuklah nih si Puspa ke villanya itu. Dan teman-teman ekskulnya itu langsung itu mencari kamarnya karena udah ada nama tuh di setiap kamar. Tiba-tiba ada bunyi lagi nih dari handphonenya Puspa. Ada nama kamu tuh di kamar deket tangga. Ternyata si Bang Dion kirim pesan lagi. Dan Puspa cek, ternyata bener guys. Ada namanya tuh di kamar tersebut yang deket tangga itu. Masuklah Puspa ke kamar untuk simpen barang-barang tasnya atau segala macam perabotannya. Lanjut acara, siangnya ternyata ada kegiatan nih di kolam renang. Dan pas lagi mau mulai acara, ternyata ada kejadian nih guys. Salah satu murid dari sekolahnya Puspa ini hampir tenggelam. Tapi Puspa sendiri nggak tahu nih siapa orang yang hampir tenggelam itu. Nah, setelah acara itu malam tiba nih. Ada acara juga ternyata yang harus setiap ekskul itu menampilkan kreasinya masing-masing. Terus selesai acara malam itu, ternyata Puspa dapat pesan lagi nih dari Bang Dion. Bang Dion bilang, Puspa, kamu hati-hati ya, jangan terlalu dekat sama kolam renang. Karena di sana ada yang usil, tapi alhamdulillah udah abang pagerin, kata Bang Dion. By the way, villa yang Puspa tempatin ini kata Bang Dion emang salah satu villa yang angker. Oke, lanjut. Keesokan harinya ya. Nah, pas hari berikutnya ini nih, acaranya tuh bebas. Nggak ada kegiatan yang kayak menunjukkan salah satu kreasi yang ada di ekskulnya atau apalah gitu. Dan saat itu karena nggak ada kegiatan dari sekolah, Puspa bete nih. Dan dia bingung mau ngapain di situ. Udah dong si Puspa coba buat jalan-jalan ke villa satunya lagi kayak gitu. Puspa muter-muter tuh ke villa-villa yang ada di situ. Akhirnya dia menuju nih ke villa anak-anak basket. Ganteng tuh kayaknya anak-anak basket, tinggi-tinggi. Cocok banget. Karena kebetulan di sana itu ada temennya si Puspa, makanya dia mampir lah tuh ke villanya anak basket. Penasaran kayak apa dalamnya villa anak basket itu sama gedenya, cuman bentuk villanya beda kayak gitu. Penasaran dong Puspa. Nah baru sampai halamannya, lagi ngobrol nih sama temennya itu. Tiba-tiba ada pesan lagi guys dari Bang Dion. Kata Bang Dion, jangan lama-lama di sana. Ada kolam renang yang kecil kan? Jangan ke sana ya, Dek. Agak bahaya. Itu penghuninya jahil.
nggak usah masuk ke villa anak basket, kalau mau ngobrol di halamannya aja, kata Bang Dion gitu. Tadinya Bang Dion nggak mau bilang nih ke Puspa ada apa di villa itu. Tapi namanya cewek penasaran ya guys, ada apa sih? Kok gue nggak boleh masuk ke villa itu gitu. Terus maksa deh tuh Puspa buat bilang, emang ada apa sih bang? Kok aku nggak boleh masuk ke villa itu? Udah ngomong aja nggak apa-apa, gituin kata Puspa. Udahlah, Bang Dion bilang, di sana itu ada sosok hitam gede. Dan dia ada di posisi villa basket dan villa volley. Segimana gede itu kan. Kekuatannya tuh lumayan. Hawanya panas. Walaupun di situ banyak makhluk yang ya kau sendirilah villa-villa kayak gimana ya. Tapi yang paling kuat itu yaitu sosok yang hitam itu. Kata Bang Dion di situ juga ada Miske guys. Miskenya ada 2. Terus ada Pocica juga. Tapi dia cuma diem aja kok di situ, kata Bang Dion. Tetap aja bang, diem. Langsung lah dalam hatinya Puspa bilang, ah gila kali ya. Puspa ini ngerasa takut tuh, karena ya itu disebutin kan tuh makhluk apa aja yang ada di villa itu. Terus Puspa ngebales nih sekedarnya aja SMS-nya dari Bang Dion. Bang Dion SMS lagi nih, oh ya dek, nggak jauh dari lapangan basket itu ada villa ya. Dan pas Puspa lihat ke kiri ke kanan, bener dong, ada villa yang dimaksud sama Bang Dion itu. Terus Bang Dion juga bilang, kalau udah deket maghrib, buru-buru balik ke villa kamu ya dek. Di situ Puspa cuman bisa bales, iya bang, katanya kayak gitu. Udah tenang aja, aku nggak apa-apa kok, gituin kata Puspa. Karena waktu itu si Puspa orangnya nurut-nurut aja nih sama pacarnya ini. Manut ya kayak gitu. Oke lanjut, langsung skip ya ke bagian ketika malam kumpul semua di satu aula. Karena ada acara muhasabah gitu. Semua HP disita lah. Nah si Puspa ini bandel nih, dia bawa 2 HP. Yang satu dikasih ke panitia, yang satu di-keep sama si Puspa. Karena untuk cecetan nih sama si Abang Dion itu. Terlebih si Puspa ini masih penasaran nih. Ada apa lagi sih di villa itu? Di situ aulanya luas banget. Cukuplah menampung banyak siswa-siswi saat itu. Nah, si Puspa coba nih menghubungi si Bang Dion itu. Tapi SMS-nya ngumpet-ngumpet ya, biar panitianya itu nggak tahu. Nah, detik-detik sebelum Puspa HP-nya diambil sama panitia, tiba-tiba bunyi nih HP-nya. Ternyata pesan lagi nih dari Bang Dion. Bang Dion bilang, jangan pernah kamu lihat ke jendela. Ingat itu, abang lagi usahain buat ngejaga kamu sama semua orang yang ada di aula. Seperti sebelumnya nih, si Puspa maksa. Emang ada apa sih bang? Udah bilang aja gak apa-apa. Terus Bang Dion bilang, ada pocong 2 sama kunti 1. Mereka kayak marah. Satu pocong lagi perhatiin mana dari kalian yang pikirannya lagi kosong. Terus pocong itu bakal ngerasukin kalian, yaitu yang pikirannya lagi kosong. Dan sotoynya Puspa malah sengaja guys nengok ke jendela itu. Tengoklah, nggak ada. Karena dia nggak bisa lihat, oke? HP Puspa akhirnya ketahuan nih sama panitia. Diambil lah tuh HP-nya. Setelah handphonenya Puspa diambil, nggak lama tiba-tiba ada orang yang ngejerit guys. Bener-bener jeritnya tuh kenceng banget. Badannya kaku. Ternyata yang teriak itu adalah salah satu temannya Puspa. Tangannya nunjuk-nunjuk ke arah jendela. Terus nggak lama ada anak lain juga nih yang ikutan menjerit. Kayaknya dia ngelihat juga apa yang dilihat sama temannya Puspa itu.
Dalam hatinya si Puspa bilang, ya Allah, apa itu ya yang dimaksud sama Bang Dion, kayak gitu. Kasihan, dia kesurupan sampai keluar darah dari mulutnya. Ternyata dia ngegigit lidahnya guys, sampai gak sadar. Terus digotong tuh ke ruang lain. Sampai di kamar itu berisikan 4 orang. Yang Puspa itu termasuk dari 4 orang itu. Saat kejadian itu, Puspa ternyata dapat posisi tempat tidur di samping jendela. Gak lama si Abang Dion SMS lagi nih. Dia bilang, Dek, tutup gordengnya. Karena ada yang ngintip di jendela itu. Dan posisinya si Puspa ini kamarnya ada di lantai 2 ya guys. Coba bayangin, siapa yang bisa ngintip? Dan karena Bang Dion SMS Puspa kayak gitu ya pastilah gak bisa tidur ya. Begadang lah tuh si Puspa, gak tenang tidurnya. Karena si Puspa ngerasa kayak ada yang merhatiin Puspa nih di situ. Entah abang atau malah makhluk lain. Tapi rasanya tuh aneh, gak nyaman. Setelah malam itu rasanya Puspa ini pengen cepet-cepet pulang guys. Karena ya itu, dia pengen cerita langsung nih sama Bang Dion. Dan selesailah acaranya, pagi lah itu datang. Mereka siap-siap tuh beberes untuk prepare buat pulang. Dalam perjalanan gak ada apa-apa, sampailah di sekolah. Dijemputlah tuh Puspa sama Bang Dion. Ketemulah nih Puspa sama Bang Dion kan ya. Terus Bang Dion bilang, capek banget nih, kata dia kayak gitu. Lah, kan yang pergi aku mas, kenapa kamu yang capek gitu. Udah yuk kita mampir dulu ke es kelapa biar seger badan, kata Bang Dion. Udahlah, ikut aja si Puspa. Udah sampai di tempat es kelapa, akhirnya Bang Dion cerita nih Puspa. Katanya di villa itu tuh rame banget guys. Banyak makhluk yang bentuknya macem-macem lah kayak gitu. Nah di villa itu sebenarnya ada jembatan nih guys yang menghubungkan villa kecil ke villa besar. Dan katanya di jembatan itu lumayan rame nih makhluk-makhluk halus yang ada di situ. Dan soal temennya Puspa yang kesurupan itu, Bang Dion bilang di sana itu ada sosok pocong dan itu ada 2. Mereka lagi merhatiin ke arah dalam. Terus ada kunti juga. Dan kunti itu berasal dari pohon yang tepatnya di depan jendela itu. Yang dibilang sama Bang Dion jangan nengok ke jendela. Ternyata di situ ada pohon guys. Terus tiba-tiba si kunti itu masuk tuh. Dan dia berdiri sejajar di tiang bendera ekskul. Nah bayangin gimana itu. Nah waktu si abang cerita kayak gini nih, Puspa masih 80% lah percaya sama Bang Dion ini, nggak 100% ya. Karena ya itu, nggak masuk akal. Seumur hidup dia nggak pernah lihat, nggak pernah ngerasain ya soal perhantuan-perhantuan itu dia kayak itu nggak percaya lah. Terus pulanglah Puspa dari itu tukang es kelapa nyampe ke rumahnya. Pulang juga nih Bang Dion. Beberapa hari setelah acara di sekolah akhirnya si Puspa ketemu nih sama temennya yang kerasukan tadi. Terus mereka ngobrol. Sekarang kita ke versi temennya si Puspa ini, kita sebut aja namanya Bunga ya. Saat itu si Bunga ini cerita nih ke Puspa. Dia bilang, aku bosen sama acaranya di aula. Awalnya aku iseng-iseng liatin bendera yang ada di aula itu nih. Dan kok tiba-tiba ada satu bendera yang goyang. Satu doang loh guys. Di situ banyak bendera padahal. Cuma satu doang yang goyang. Sedangkan bendera yang deket jendela aja tuh gak goyang sama sekali. Bingung gak? Terus Bunga lihat, terus diliatin. Tiba-tiba pandangan Bunga ini teralihkan nih. Gak tahu kenapa matanya si Bunga ini tiba-tiba kekunci. Dan seakan-akan pengen lihat ke arah jendela aja gitu. Karena posisinya di situ jendelanya kebuka ya guys. Aku liatin tiba-tiba ada bentuk asap
putih terus padat gitu. Tiba-tiba dia terbang masuk ke dalam ruangan, terus tiba-tiba asapnya itu nyamperin bunga. Kejadiannya cepet banget, hitungan detik lah kata bunga. Di situ posisinya dia ngejerit, kenceng banget ceritanya. Nah sialnya pas si bunga ini tutup mata, di bawah alam sadarnya itu dia malah ngeliat sosok pocong. Itu pas banget depan mukanya dia ngerasain depan banget mukanya dia. Itu mukanya si pocong itu marah, hancur, terus ada itu kapas di hidungnya. Karena si bunga ini ngeliat kayak gitu, udahlah dia posisinya pasti ngejerit lah. Tapi posisi yang pas dilihat sama orang-orang dia udah kerasukan. Setelah ngedengar pengakuan dari si bunga ini, akhirnya tuh si Puspa berpikir hal gaib itu memang ada dan bisa mengganggu manusia. Dan ternyata benar nih. Pacarnya si Puspa ini yang namanya Bang Dion ini saat itu ya. Ternyata Bang Dion itu melepasnya untuk ikut Puspa dan nemenin Puspa. Itu bisa dibilang apa ya? Raga Sukma. Demi Puspa, Bang Dion rela raga sukmanya keluar buat ngejagain Puspa. Dan posisinya ya Bang Dion nih yang bisa tahu vilanya kayak apa, di situ ada apa juga. Bingung kan? Saking cintanya Bang Dion mungkin sama Puspa, semua ngejagain Puspa. Bang Dion makasih ya udah jagain Puspa, kalau nggak jagain mungkin aku nggak temenan sama Puspa sampai sekarang. Ternyata Puspa ini teman aku guys gitu. Makasih loh Puspa udah mau berbagi cerita. Dah, begitulah pengalaman spiritual yang terjadi sama Puspa. Dan ternyata temennya Puspa ini yang namanya Bunga itu iya juga merasakan ya. Puspa bilang ya harap maklum lah kalau ceritanya kurang serem. Dan karena si Puspa menceritakan apa adanya. Maaf Puspa, ini serem sayang, Raga Sukma bisa keluar buat nemenin kamu doang. Dan dia bisa ngeliat tuh ada Pocica, ada makhluk gede, ada Miss K. Dan temen kamu akhirnya juga ngeliat apa yang dibilang sama Bang Dion. Dan sayangnya dia kerasukan saat itu. Oke, segitu aja. Lagi. Enggak, udah. Jangan banyak-banyak. Kasihan dia udah pada bosan ngeliatin gue. Iya bener. Pokoknya buat teman-teman rumput, sahabat-sahabat gue rumput, sahabat-sahabat rumput yang mau berbagi cerita mistisnya, boleh kirim ke email. Ada di bawah, nanti aku tulis emailnya di komentar. Atau bisa cerita juga lewat Instagram, DM. Nanti dibalas sama yang ada di belakang kita ini. Oh iya. Mau apa cerita tentang mistis atau selain mistis juga boleh. Atau mau datang langsung sini jadi narasumber langsung cerita ke depan kamera juga nggak apa-apa loh guys. Beneran, rumput tuh pintu terbuka nih, ada pintunya terbuka buat kalian yang cerita langsung. Oke, segitu aja pembahasan kita malam ini. Sekali lagi terima kasih buat Puspa yang udah berbagi cerita kepada kita, kepada rumput. Jangan di like, jangan di komen, jangan di subscribe karena obrolan kita tidak penting. Assalamualaikum, bye.